diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengan Bapak Protokol 11-12 gitu. Saya biasanya daya tahan 10 menit saja. Jadi 10 menit saja kita bicara. Yang ini 120 kilo. Saya 113. Ya, betul. Berarti tidak tahu besar di mana ya saya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur, Leh? Alhamdulillah sudah 10 ini puasa tadi sudah selesai. Masya Allah. Dan Alhamdulillah puasa selesai sepertiga, kita masih bisa datang ke masjid, masih bisa beribadah, masih sehat, masih bisa ketawa lagi. Ini berarti nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan begini terus kita punya keadaan. Hanya yang enaknya ini jemaah muttaqin beda dengan saya. Kalau saya ini belum tentu dapat takwa. Kalau komiu memang ini masjid sudah al-muttaqin. Jadi sudah pasti kalau sampai akhir Ramadan diramaikan, dimakmurkan ini masjid, sudah pasti semua mangge-mangge kukura risi, tina-tinaku semua sudah jelas pasti komiu jadi orang yang bertakwa. Amin. Nah, jadi kemudian ada lagi, jangan sampai saya lupa nanti. Kalau kata ibu-ibu ini kan kalau Ramadan begini kan kita berlomba-lomba kebaikan. Kalau hadis Nabi bilang man fattara sa'iman falahu ajru mislihi. Barang siapa yang bawa buka puasa untuk orang berbuka, maka pahalanya sama dengan orang yang berbuka. Tapi jangan komi tidak puasa, tetap puasa supaya double. Makanya komi membine lebih gampang masuk surga di bulan Ramadan daripada kita orang ini yang langgai. Nah, tapi nanti kalau bawa itu buka puasa, apalagi kalau bawa sebenarnya tidak usah dibawa itu pola atau kalau butuh itu. Tapi kalau mau bawa, ini saya tak ingat ini, karena sama saya, jangan tidak dibawa sendonya nih. Karena aduh, kasihan ini Pak Imam, pengurus masjid, membawa bungkusan sendok lagi ya. Begitu juga itu tetu, apalagi tetu kita di tanah kayu begini kan pesantren ya. Jangan tidak ada sendoknya. Saya di mana buka puasa itu tidak ada sendok tetu, habis punya jamur putih semua. Jadi karena tidak dibawa dengan sendoknya. Jadi ibu-ibu kalau bisa yang buah sendoknya juga dibawa. Murah itu sendok plastik itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka kita kalau tidak bisa meraih yang namanya itu surga. Rugi sekali. Karena kalau bukan di bulan Ramadan ini, kapan lagi ya? Karena Nabi sudah sampaikan dalam hadis-hadis sahihnya, idza jaa Ramadanu, apabila bulan Ramadan ini datang seperti ini, futiyas abwabul jannati, semua ini pintu surga 8, semua terbuka. Maksudnya apa? Bukan berarti di luar bulan Ramadan tidak terbuka surga. Terbuka artinya di bulan Ramadan ini lebih mudah kita memilih pintu surga mana yang kita mau masuk. Apa lewat pintu sedekah? Apa lewat pintu salam? Apa lewat pintu munfikin, orang yang dermawan? Apakah lewat pintu puasa? Apakah lewat pintu baca Quran? Semua bisa. Kenapa? Karena semua amalan di bulan suci Ramadan ini kelipatannya luar biasa. Jadi bukan hanya pegawai yang dapat THR 13 ini atau gaji lebaran THR, tidak. Kita ini semua di bulan Ramadan ini berlipat-lipat yang Allah kasih kepada kita sekalian. Tinggal kita mampu manfaatkan atau tidak. Makanya dibilang rugi. Kemudian yang kedua, kenapa rugi? Karena memang wahulikatil abwabun nari. Selain pintu surga itu dibuka,
pintu neraka juga ditutup. Ditutup itu pintu neraka. Artinya apa? Kecenderungan kita untuk berbuat dosa di bulan Ramadan ini lebih sedikit. Kadang orang mau buat yang sia-sia itu sedikit, peluangnya sedikit. Kenapa? Pulang ini, apalagi kalau sudah mengantuk, kita tadi habis maghrib pasti sudah mengantuk. Di sini 23 rakaat pasti mengantuk. Jadi mau pergi lagi keluar ke sana kemari sudah tidak sempat lagi. Karena dipikir apa? Mau sahur lagi. Habis sahur lagi mau ke sana kemari sudah mau masuk kerja. Kalaupun tidak kerja, biasanya kalau habis makan, habis salat subuh mengantuk kita. Bagaimana caranya gampang mau tidur? Baca itu Quran dulu. Pasti mengantuk. Kalau sudah baca 2, 3 lembar, 5 lembar pasti mengantuk. Jadi kecenderungan kita buat dosa ini di bulan Ramadan lebih sedikit. Lebih sedikit. Inilah yang menyebabkan mudah kita masuk surga. Ditambah lagi kata Nabi, wasulsilatis syayatin. Setan-setan ini dibelenggu, dirantai. Tapi kenapa masih banyak orang tidak puasa? Katanya dirantai di setan. Karena sekarang ini kita punya penghormatan sama bulan Ramadan, kurang ajar betul kita. Kalaupun dia puasa, makan di rumah cuma sembunyi-sembunyi, nanti ada dibakar sendiri. Ini tidak ada kita punya kesopanan, penghormatan sama bulan Ramadan. Bukan hanya Ramadan yang kita hormati sebenarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada di Ramadan. Kemudian yang lebih tinggi lagi, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul kita durhaka. Seolah-olah itu warung kita tutup, apa makanan kita tutup, tapi kakinya orang kelihatan mau ngambil. Tidak. Satu hari mau puasa saya makan wempoi di Impres. Saya tanya sama narasam hukum punya wempoi jadi. Iya. Jadi kalau Ramadan, makanya kita kan tetap dimanapun kita bawa kebaikan, walaupun hanya santai-santai makan. Jadi kalau Ramadan tidak berimbang. Dia bilang kalau saya Ramadan, saya hormati Ramadan ya. Alhamdulillah saya libur 1 minggu. Terus hari ke-8 buka. Saya bilang dari mau itu deh. Dia bilang dari ya mau mengande kita, dia bilang. Saya sempat kasih tahu juga, ya, saya ini baru juga, ada juga saya punya warung, walaupun kecil-kecil saya bilang. Tapi kan 11 bulan Allah kasih kita waktu untuk mencari rezeki. Ya kan? Kalaupun tidak kita bisa buka nanti sore lagi kalau mau buka jual makanan. Tidak cukup kayak itu 11 bulan. Dia bilang kalau tidak mengande ya. Nah, saya bilang sudah kalau begini kita punya keyakinan agak susah. Jadi saya tanya, tapi dia bilang di sini kan ada juga orang-orang dari jauh, kesian. Orang-orang yang memang tidak puasa ibu-ibu. Tapi setelah saya tanya mau bayar, siapa kalau Ramadan yang mana banyak? Mau bilang langkah, dia bilang langkahnya banyak. Karena gara-gara uang merah-merah dia lupa tanya. Karena orang kerja kita ada penjual ikan apa semua, tapi tidak semua. Artinya itulah gambarannya. Kayak tidak ada kita punya penghormatan. Padahal kenapa bisa? Padahal setan sudah diikat, sudah dibelenggu. Atau ikatannya hanya tali Jepang? Tidak. Ini Allah yang belenggu, ini bukan tali Jepang ikatannya. Maka kata ulama Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebenarnya bukan itu setan dilepas, memang dibelenggu oleh Allah. Hanya selama 11 bulan dia sudah terkontaminasi dengan setan. Kata kasarnya, jangan-jangan dia sudah setan juga. Akan ke situ kan? Jadi sudah tidak mempan itu Ramadan. Karena 11 bulan memang dia punya model sudah jadi pengikutnya setan. Jadi setan sudah tidak perlu kepada dia. Malah dia ini seperti kaderisasinya setan. Ya kan begitu. Sudah kadernya setan. Jadi dia sudah kader, dia bisa panggil orang lain untuk jadi pengikutnya setan. Kira-kira begitu. Jadi memang setan ini sudah dibatasi sebenarnya. Makanya rugi kita kalau tidak dapat surga. Makanya kata Rasulullah, ragima anfu'an rajulun, celaka laki-laki dan perempuan, iza dahala alaihi ramadana, masuk bulan Ramadan, dia sehat, dia tidak sakit, dia kuat, wa tamma alaihi ramadana, sampai Ramadan ini pergi, Ramadan ini berlalu, lam yughfara lahu, tetapi sayang seribu sayang, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar daripada seperti ini. Karena biasa orang itu 3 menit lagi sekarang biasa itu orang
berapa boleh? Kalau sudah Idul Fitri, kan kita nanti endingnya Idul Fitri. Kenapa Idul Fitri? Id artinya hari, Id hari, Fitri bersih, ya kan? Kenapa hari Idul Fitri itu bersih? Sehingga kata Nabi, siapa berpuasa di hari Idul Fitri haram, berdosa. Jadi tidak semua ini puasa ini dapat pahala. Kalau hari Lebaran kita puasa tidak boleh berdosa. Maka kenapa diharamkan berpuasa? Karena kita gembira, Allah habis kasih kita kertas putih yang bersih tanpa ada bintik hitam. Catatan amal kita kita ambil, diperlihatkan kita ambil dalam keadaan putih seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Maka kita gembira, disebut dengan Idul Fitri karena sudah bersih. 1 bulan dibakar kita punya dosa. Ramadan, roh bahasa Arab, bahasa Kenya, roh madan artinya pembakar mesin yang panas. Berarti Ramadan memang sengaja Allah berikan untuk kita sebagai mesin pembakar dosa-dosa kita yang kita lakukan selama 11 bulan, dibakar 1 bulan ini dengan ibadah puasa, dengan sedekah, dengan salat tarawih, dengan sahur, dengan buka puasa. Semua dosa itu dibakar selama 1 bulan. Maka itulah disebut dengan taqaddama min zambi, dosa-dosa kita habis sampai Idul Fitri. Tapi biasa ada juga orang paling gembira puasanya 10 ini. Tapi yang paling gembira kalau Idul Fitri beli baju baru, potong ayam 10 ekor, ganti kendaraannya, ambil kredit baru di finansial supaya dapat motor baru. Dia paling senang. Padahal puasanya hanya 10. Kita ini yang puasa 1 bulan yang harus bergembira pada hari itu. Jadi mudah-mudahan jemaah masjid menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Jadi kalau ini nilai 20 kuadran muttaqin. Sudah muttaqin, Allah kasih akhir Ramadan jemaah masjid al-muttaqin lagi. Sehat selalu semua. Allah berikan kita kekuatan sampai akhir Ramadan. Kita bisa selesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu juga ibu-ibu sekalian yang ada di tempat ini sehat. Kemudian yang terakhir, saya lupa lagi onde-onde. Itu onde-onde kejadian sama saya juga. Itu onde-onde ternyata bapak-bapak. Kalau ada orang buka puasa, ternyata onde-onde tidak bisa dipotong, tidak bisa dimakan 2 kali. Jadi itu onde-onde jangan dipotong. Ya bu, memang harus dimakan. Ternyata itu onde. Tapi ada biasanya ini kebetulan kita buka puasa, ada yang besar sedikit, masuk segini. Jadi ini berapa? Dia mulai gigi 2 kali. Padahal ini harus mau besar mau kecil, harus telan 1 kali. Pas dia gigi 2 kali, ini dia punya gula merah, terbang kanan, terbang kiri lah. Nggak salah kita langsung kayak mati. Jadi ternyata ini onde-onde perlu juga dipertimbangkan ibu-ibu. Dong nambah suka. Ini kecil bisa. Kalau terlalu besar dimakan 2 kali bahaya. Nanti dia punya cairan tertumpah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.